Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cooling tower yang dipelajari di mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Di kelompok 2 ada 4 anggota. Yang pertama ada Agnes Marito Hasiansiaan dengan NPM 1873403 sebagai pemateri 1. Kemudian ada Dimas Amirul Mukminin Nur Effendi dengan NPM 1873408 sebagai pemateri 2. Kemudian ada Putri Sucidiandri dengan NPM 1873422 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir ada Salomo Pranata Aji dengan NPM 1873427 sebagai pemateri 4. Baik, di sini ada 3 topik yang akan dibahas oleh kelompok 2. Yang pertama ada introduction. Di introduction ini akan dijelaskan tentang pengertian cooling tower, komponen yang terdapat dalam cooling tower, dan jenis-jenis cooling tower. Kemudian di topik yang kedua ada air pendingin. Akan dibahas tentang karakteristik air pendingin, faktor pemilihan sistem air pendingin, dan karakter kimia sistem air pendingin. Dan di topik terakhir atau topik ketiga akan dibahas contoh soal 10.51 dari buku Jim Kopis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Agnes Marito Hasiansiaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction dari cooling tower. Cooling tower atau menara pendingin didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang fluida kerjanya adalah air dan udara yang berfungsi mendinginkan air kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Adapun perbedaan dari range dan approach dapat dilihat dari gambar tersebut, di mana range adalah perbedaan suhu antara tingkat suhu air masuk cooling tower dengan tingkat suhu air yang keluar cooling tower atau selisih antara suhu air panas dan suhu air dingin. Sedangkan approach adalah perbedaan antara temperatur air keluar cooling tower dengan temperatur bola basah udara yang masuk atau selisih antara suhu air dingin dan temperatur bola basah atau wet bulb dari udara atmosfer. Temperatur udara sebagaimana umumnya diukur dengan menggunakan termometer, biasanya yang sering dikenal sebagai temperatur bola kering atau dry bulb temperatur. Sedangkan temperatur bola basah atau wet bulb temperatur adalah temperatur yang bolanya diberi kasa basah, sehingga jika air menguap dari kasa dan bacaan suhu pada termometer menjadi lebih rendah daripada temperatur bola kering. Komponen yang terdapat di cooling tower. Yang pertama ada kompresor yang berfungsi untuk mengkompresi refrigeran dari fase uap, tekanan rendah evaporator sehingga ke tekanan tinggi kondensor. Yang kedua, kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasi uap refrigeran kalor lanjut yang keluar dari kompresor. Yang ketiga, ada katup ekspansi yang berfungsi untuk throttling refrigeran bertekanan tinggi yang keluar dari kondensor, di mana setelah melewati katup ekspansi ini, tekanan refrigeran turun sehingga fase refrigeran setelah keluar dari katup ekspansi ini berupa fase cair uap. Dan yang terakhir ada evaporator yang berfungsi untuk menguapkan refrigeran dari fase cair uap menjadi fase uap. Jenis-jenis cooling tower. Ada banyak jenis klasifikasi menara pendingin atau cooling tower, namun pada umumnya pengklasifikasian dilakukan berdasarkan sirkulasi air yang terdapat di dalamnya. Menurut C.R. Sheckham, menara pendingin atau cooling tower dapat diklasifikasikan atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada menara pendingin basah atau wet cooling tower, yang kedua ada menara pendingin kering atau dry cooling tower, dan yang terakhir ada menara pendingin basah kering atau wet dry cooling tower.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Saya Dimas Amirul Mukminin Nur Effendi, NPM 1834008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menara pendingin basah atau disebut wet cooling tower. Menara pendingin basah mempunyai sistem distribusi air panas yang disemprotkan secara merata ke kisi-kisi, lubang-lubang atau batang-batang horizontal. Pada sisi menara yang disebut isian, udara masuk dari luar menara melalui kisi-kisi yang berbentuk celah-celah horizontal yang terpancang pada sisi menara. Celah ini biasanya mengarah miring ke bawah supaya air tidak keluar. Karena ada percampuran antara air dan udara, terjadi perpindahan kalor sehingga air menjadi dingin. Air yang telah dingin itu berkumpul di kolam atau bak di dasar menara, dan dari situ diteruskan ke dalam kondensor atau dibuang keluar, sehingga udara sekarang kalor dan lembab keluar dari atas menara. Di bawah ini ada gambar dari menara pendingin basah aliran angin alami. Menara pendingin aliran angin alami tidak menggunakan kipas. Aliran udaranya bergantung semata-mata pada tekanan dorong alami. Pada menara pendingin alami, ini tidak ada bagian yang bergerak. Udara mengalir ke atas akibat adanya perbedaan massa jenis antara udara atmosfer dengan udara kalor lembab di dalam menara pendingin yang bersuhu lebih tinggi daripada udara atmosfer di sekitarnya. Karena ada perbedaan massa jenis ini, maka timbul tekanan dorong yang mendorong udara ke atas. Menara pendingin aliran angin alami dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu menara pendingin aliran angin alami aliran lawan arah, ada pada gambar 3.7, dan menara pendingin aliran angin alami aliran silang pada gambar 3.8. Dari dua jenis menara ini, menara pendingin aliran angin alami aliran lawan arah lebih sering digunakan karena mempunyai keunggulan sebagai berikut. 1. Memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh sehingga lebih tahan terhadap tekanan angin. 2. Mampu beroperasi di daerah dingin maupun lembab. 3. Dapat digunakan untuk instalasi skala besar. Lanjut, yaitu menara pendingin aliran angin mekanik. Menara pendingin aliran angin mekanik, udara mengalir karena adanya satu atau beberapa kipas yang digerakkan secara mekanik. Fungsi kipas di sini adalah untuk mendorong udara atau menarik udara melalui menara yang dipasang pada bagian bawah atau atas menara. Pada menara pendingin aliran angin mekanik, ada dua jenis menara pendingin, yaitu pada gambar 3.9 adalah jenis menara pendingin aliran silang atau cross flow, dan gambar 3.10 adalah menara pendingin dengan aliran melintang. Pada jenis dua menara pendingin ini, yang paling sering digunakan adalah menara pendingin aliran lawan arah, yang lebih sering dipakai dan dipilih karena efisiensi termalnya lebih baik daripada aliran silang. Menara pendingin aliran mekanik ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama yaitu
1. Terjaminnya jumlah aliran udara dalam jumlah yang diperlukan pada segala kondisi, beban, dan cuaca. 2. Biaya investasi dan konstruksinya lebih rendah. 3. Ukuran dimensinya lebih kecil. Adapun kelemahannya yaitu 1. Kebutuhan daya yang sangat besar. 2. Biaya operasi dan pemeliharaannya yang besar. 3. Yaitu suaranya yang bising. Selanjutnya ada menara pendingin aliran gabungan atau disebut Combined Drive Cooling Tower. Menara pendingin aliran angin alami biasanya mempunyai ukuran yang besar dan membutuhkan lahan yang luas, tetapi dengan konsumsi daya dan biaya operasi yang kecil. Menara ini disebut juga menara pendingin hiperbola berkipas atau hibrida. Menara hibrida terdiri dari cangkang beton, tetapi ukurannya lebih kecil di mana diameternya sekitar 2/3 diameter menara aliran angin mekanik. Di samping itu, terdapat sejumlah kipas listrik yang berfungsi untuk mendorong angin. Menara ini dapat dioperasikan pada musim dingin tanpa menggunakan kipas sehingga lebih hemat listrik. Dapat kita lihat pada gambar 3.11 yaitu menara pendingin aliran gabungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, menara pendingin kering, dry cooling tower. Menara pendingin kering adalah menara pendingin yang air sirkulasinya dialirkan di dalam tabung-tabung bersirip yang dialiri udara. Semua kalor yang dikeluarkan dari air sirkulasi diubah. Menara pendingin kering dirancang untuk dioperasikan dalam ruang tertutup. Menara pendingin jenis ini banyak mendapatkan perhatian akhir-akhir ini karena keunggulannya, yaitu 1. Tidak memerlukan pembersihan berkala, sesering menara pendingin basah. 2. Tidak memerlukan zat kimia adiktif yang banyak. 3. Memenuhi syarat peraturan pengelolaan lingkungan mengenai pencemaran termal dan pencemaran udara pada lingkungan. Meskipun begitu, menara pendingin kering mempunyai beberapa kelemahan, yaitu efisiensinya lebih rendah sehingga mempengaruhi efisiensi sirkulasi keseluruhan. Pada menara pendingin kering ini terdapat 2 jenis menara, yaitu bisa kita lihat pada gambar 3.12 menara pendingin kering langsung. Menara pendingin kering langsung merupakan gabungan antara kondensor dan menara pendingin. Uap buangan turbin dimasukkan ke dalam kotak uap melalui talang-talang besar supaya jatuh pada tekanan yang tidak terlalu besar dan dapat terkondensasi pada waktu mengalir ke bawah melalui sejumlah besar tabung atau kumparan sirip. Tabung ini didinginkan dengan udara atmosfer yang mengalir di dalam atmosfer. Kondensat mengalir karena gaya gravitasi ke penampung kondensat dan dipompakan lagi ke sistem umpan instalasi dengan bantuan pompa kondensat. Terdapat pula untuk menyingkirkan gas dan mencegah pembekuan pada cuaca dingin. Kelemahan dari menara pendingin di sini adalah 1. Hanya dapat beroperasi dengan volume besar. 2. Memerlukan talang-talang ukuran besar. Pada yang kedua, gambar kedua, pada gambar 3.15 ada menara pendingin kering tak langsung. Menara jenis ini tak langsung dapat dibagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu menara pendingin kering tak langsung dengan menggunakan kondensor permukaan konvensional. Air sirkulasi yang keluar dari kondensor masuk melalui tabung bersirip
dan didinginkan oleh udara atmosfer di dalam menara. Menara ini boleh menggunakan jujut jenis alami seperti gambar. Operasi kondensor pada jenis ini harus dilakukan pada tekanan 0,17 sampai dengan 0,27 kPa. Pada jenis ini digunakan kondensor terbuka atau kondensor jet. Kondensat jatuh ke dasar kondensor dan dari situ dipompakan oleh pompa resirkulasi ke kumparan bersirip di menara, yang kemudian didinginkan dan dikembalikan ke kondensor. Selanjutnya yaitu menara pendingin basah kering atau disebut wet dry cooling tower. Menara pendingin basah kering tiga, yaitu menara pendingin basah kering atau disebut wet dry cooling tower. Menara pendingin basah kering merupakan gabungan antara menara pendingin basah dan menara pendingin kering. Menara pendingin ini mempunyai dua jalur udara paralel yang dua jalur udara seri. Bagian atas menara di bawah kipas adalah bagian kering yang berisi tabung-tabung bersirip. Bagian bawah adalah ruang yang lebar yang merupakan bagian yang basah yang terdiri dari bahan pengisi. Air sirkulasi yang panas masuk melalui kepala yang terletak di tengah. Air mula-mula mengalir naik turun melalui tabung bersirip di bagian kering, kemudian meninggalkan bagian kering dan jatuh ke isian di bagian basah menuju bak penampung air dingin. Sedangkan udara ditarik dalam dua arus melalui bagian kering dan basah. Kedua arus menyatu dan bercampur di dalam menara sebelum keluar. Oleh karena arus pertama dipanaskan secara kering dan keluar dalam keadaan yang kering dari udara sekitar. Sedangkan arus kedua biasanya jenuh. Bisa kita lihat gambarnya pada gambar 3.16. Menara pendingin basah kering mempunyai keunggulan, yaitu 1. Udara keluar tidak jenuh sehingga mempunyai kepulan yang lebih sedikit. 2. Karena air mengalami pendinginan awal di bagian kering, penyusutan karena penguapan jauh berkurang. Demikian juga dengan kebutuhan air tambahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini selanjutnya saya Salomo Pranata Aji akan menjelaskan tentang air pendingin. 1. Karakteristik air pendingin. Air pendingin adalah air yang digunakan untuk menyerap panas yang berlebihan pada reaktor untuk menghasilkan listrik. Karakter dari air yang dipakai yaitu air tawar yang tahan terhadap radiasi dan memiliki kapasitas panas yang tinggi. Air yang digunakan untuk air pendingin yaitu air berat, karena air ini mempunyai kapasitas panas yang tinggi, tahan radiasi tinggi. Pada hal ini digunakan pada reaktor yang menggunakan uranium alam sehingga tampang lintang air kecil. Air lainnya yang digunakan yaitu air bertekanan tinggi dan air biasa yang harus dihilangkan pada air agar air pendingin dapat mempertahankan kondisi stabil, antara lain ialah kerak dan pengerakan, korosi, pertumbuhan lumut dan mikroba, serta kotoran-kotoran atau fouling. 2. Faktor pemilihan sistem air pendingin. Faktor-faktor yang menyebabkan air dipilih sebagai pendingin yang baik yaitu 1. Terdapat dalam jumlah banyak dan murah. 2. Mudah pemakaiannya. 3. Unit yang dapat membawa jumlah panas yang besar. 4. Pada batas-batas suhu penggunaan yang normal tidak terjadi pemuaian. 5. Tidak terjadi penguraian.
Karakteristik kimia sistem air pendingin ialah 1. Memiliki pH netral, hardness dan kalsium yang telah ditentukan, alkalinitas, besi, silika, fosfat, dan daya hantar listrik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pabrik. Nama saya Putri Siti Diandri dengan NPM 1873422. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 10.51 dari buku Jinkopis. Diketahui menara pendingin air arus berlawanan yang dikemas menggunakan laju aliran gas atau G sama dengan 1,56 kg per sekon meter persegi dan laju aliran airnya atau L sama dengan 1,356 kg per sekon meter persegi. Digunakan untuk mendinginkan air dari suhu atau TL2 3,3 derajat Celcius atau 110 Fahrenheit sampai ke TL1 29,4 derajat Celcius atau 85 Fahrenheit. Udara yang masuk pada suhu 29,4 derajat Celcius itu memiliki suhu wet bulb sebesar 23,9 derajat Celcius. Koefisien transfer massa atau KGA diperkirakan sebesar 1,207 kali 10 pangkat 7 kg mol per sekon meter kubik Pascal dan KLA per KGA MBP-nya sebesar 4,187 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram atau 10 BTU per LBM Fahrenheit. Di sini ditanyanya yaitu hitung ketinggian menara yang dikemas atau biasanya disimbolkan Z dengan tekanan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, solusinya ikuti langkah-langkah yang diuraikan. Entalpi dari campuran uap udara air jenuh dari tabel 10.51 diplot pada gambar 10.54. Udara masuk pada TGT sama dengan 29,4 derajat Celcius memiliki suhu wet bulb 23,9 derajat Celcius. Kelembapan dari grafik kelembapan yaitu H1 sama dengan 0,0165 kg H2O per kilogram udara kering. Nah, diganti ke persamaan 9.38 bahwa 29,4 kurang 0 derajat Celcius sama dengan 29,4 dikurang 0 Kelvin. Nah, ini tabel 10.51 yang dimaksud. Tadi diketahui bahwa TL1-nya itu 29,4 atau 85 Fahrenheit. Nah, di tabel ini nilai H-nya kalau dalam bentuk Joule per kilogram dry air itu 97,2 kali 10 pangkat 3. Untuk TL2-nya tadi diketahui 43,3 derajat Celcius atau 110 Fahrenheit. Itu HY-nya kalau satunya Joule per kilogram dry air itu 197,2 kali 10 pangkat 3. Nah, persamaan yang yang dimaksud tadi persamaan 9.38 itu tuh persamaan yang ini ya, ini itu HY sama dengan CF kali T kurang T0 ditambah H lambda 0 sama dengan 1,005 tambah 1,88 H dikali 10 pangkat 3 dikali T kurang 0 tambah 2,501 kali 10 pangkat 6 H. Nah, kita kan mau cari nilai HY1-nya. Nah, masukin aja rumusnya langsung. 1,005 ditambah 1,88 dikali H-nya itu 0,0165 dikali 10 pangkat 3 dikali T-nya tadi TL1-nya 29,4 dikurang 0 ditambah 2,501 dikali 10 pangkat 6 dikali dengan H-nya 0,0165.
dapatlah hasil 71,7 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kemudian titik HY1 tadi kan 71,7 kali 10 pangkat 3 dan TL1 nya 29,4 derajat Celcius, itu diplot di gambar 10.54. Kemudian diganti ke persamaan 10.52 untuk mendapatkan nilai HY2-nya. Nah, 10.52 itu persamaannya G kali HY2 kurang HY1 sama dengan LCL kali TL2 dikurang TL1. Nah, di situ dimasukin aja, G-nya tadi diketahui kan 1,356. Terus dikali HY2-nya itu kan dicari HY2-nya. Kurang HY1 yang didapatkan tadi 71,7 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1,356 dikali LCL-nya itu 4,187 kali 10 pangkat 3 diketahui tadi di soalnya. Itu TL2-nya itu kan 43,3 dikurang TL1 29,4. Dapatlah hasilnya HY2 itu 129,9 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram udara kering atau 55,8 BTU per LBM. Titik HY2 129,9 kali 10 pangkat 3 tadi yang didapatkan dengan TL2-nya 43,3 derajat Celcius itu diplot di gambar 10.543. Memberikan garis operasi, garis dengan kemiringan atau slope itu min HLA per KGA MBP sama dengan min 41,87 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin. Diplot memberikan nilai HYI dan HY yang ditabulasikan pada tabel 10.52 bersama dengan nilai turunan seperti yang ditunjukkan. Nilai 1 per HYI kurang HY diplot versus HY dan area di bawah kurva dari HY1 sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 3 hingga HY2 129,9 kali 10 pangkat 3. Nah, ini yang dimaksud gambar dari 10.54 yang dibahas sebelum-sebelumnya, yaitu grafik ini. Diketahui kan TL1-nya tadi 29,4 derajat Celcius. Kemudian HY1-nya itu 71,7 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi dari nilai TL1 ini kita tarik ke atas, kemudian kita temukan ke HY1-nya, dapatlah titik di sini. Kemudian TL2-nya tadi diketahui 43,3 derajat Celcius. Nah, nilai HY2-nya itu diketahui 129,9 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi ditarik dari TL ini 43,3 ditarik ke atas, kemudian kita tarik garis lurus ke sini. Dapatlah titik di sini. Nah, untuk menentukan operating line itu kalau dilihat dari grafik ini, operating line itu jarak antara TL1 dengan TL2 ditarik garis lurus ke titik yang TL2, dari TL1 ke TL2 dapatlah operating line. Kemudian ada equilibrium line, ini equilibrium line itu jadi kan diketahui slope-nya min 4187 kali 10 pangkat 3. Nah, nilai kemiringan garis kemiringan itu yang ini yang dimaksud, yang miring-miring ini. Oh ya, penurunan tadi kan ada yang dijelaskan penurunan ya. Penurunan integral HY1 menuju HY2 D per HY per HYI kurang HY itu mendapatkan nilainya 1,82. Nah, ini tabel 10.52 yang dimaksud. Tadi diketahui HY1-nya kan 71,7 kali 10 pangkat 3.
Kemudian HY2-nya itu 129,9 kali 10 pangkat 3. Kalau misalkan ingin mencari nilai HYI-nya dari HY1 tadi, bisa dilihat di tabel ini. Berarti nilainya 94,4 kali 10 pangkat 3. Kemudian nilai HYI kurang HY-nya itu 22,7 kali 10 pangkat 3. Dan nilai 1 per HYI kurang HY-nya itu 4,41 kali 10 pangkat min 5. Begitu juga dengan HY2 yang diketahui tadi 129,9 kali 10 pangkat 3. HYI-nya diketahui 184,7 kali 10 pangkat 3. Nilai HYI kurang HY-nya yaitu 54,8 kali 10 pangkat 3. Dan nilai 1 per HYI kurang HY itu 1,82 kali 10 pangkat 5. Nah, dari sini kita substitusi ke persamaan 10.513, yaitu persamaan ini untuk mencari tinggi dari menara pendingin ini ya. Jadi kan disuruhnya hitung ketinggian menara yang dikemas dalam simbol Z kan, dengan G per MB kali KG kali AP integral DHY per HYI kurang HY sama dengan G-nya tadi diketahui 1,356, kemudian MB-nya 29, KG-nya 1,207 kali 10 pangkat min 7, P-nya tekanan operasinya tadi diketahui 1,013 kali 10 pangkat 5, dan nilai dari integral DHY per HYI kurang HY itu tadi didapatkan 1,82. Dari hasil perkalian ini menurut buku Jinkopis didapatkan 6,98 M atau 22,9 feet. Tapi untuk perhitungan sendiri sudah dijabarkan, itu kami mendapatkan nilainya 6,96 M atau 22,8 feet. Tidak jauh berbeda dari nilai yang ditetapkan oleh Jinkopis yang ada di e-book Jinkopis tersebut. Tidak jauh berbeda. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.